di sini mau silaturahmi dengan Bapak. Karena dulu juga kami membantu memberikan segala rutak kebijakan dari masyarakat, doa dari masyarakat untuk menjadi KDM, menjadi gubernur. Sekarang masyarakat menanti Bapak, semua DPRD, Pak JJ, ditunggu sama rakyat di Ciburuy. Warga Ciburuy sangat menanti kedatangan beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nete, warga Ciburuy. Pada hari ini akan ada pembongkaran rumah warga yang menduduki tanah pemerintah, tanah provinsi. Bagi kami masyarakat di sini, ini himbauannya udah dari bulan Agustus kalau tidak salah, dan itu sudah disampaikan beberapa kali rapat. Dan sebagai warga di sini yang menduduki tanah pemerintah, sebetulnya tahu diri bahwa ini adalah hak pemerintah. Mereka itu tidak akan mereka itu mempertahankan, karena bukan haknya. Dan kami sebagai warga Ciburuy merasa bersyukur oleh pemerintah akan dibangun, akan dibenahi menjadi wisata, dinasti wisata. Tetapi di sisi lain, kondisi yang menduduki tanah Ciburuy ini adalah kelas menengah ke bawah. Mereka terkadang sekalang bekerja, sekarang bisa makan. Itu masalahnya. Nah, di sini kami bukan mempertahankan atau pembangkangan terhadap pemerintah, tapi kami ini mau mengetuk hati nurani aparat pemerintah dari mulai DPRD, bupati, gubernur yang terkait semuanya yang dulu meminta suara dari rakyat. Sekarang tolong kami untuk pindah, tolong kami untuk menyewa rumah, tolong kami betul. Di saat-saat seperti ini, kemana mereka? Kemana mereka? Bantuannya. Dulu mereka datang menjanjikan A, B, C, D sampai Z untuk rakyat. Sekarang kami hanya menagih janji-janji yang telah diucapkan oleh mereka untuk kepentingan rakyat. Karena mereka digaji oleh rakyat, dipilih oleh rakyat untuk mengayomi dan mensejahterakan rakyat. Jadi saat sekarang tepatnya masyarakat meminta kepedulian terhadap pemerintah. Jangan salah, kepemimpinan akan dihisap. Kalau ada masyarakatnya yang terlantar, terdolimi, maka akan bertanggung. Mana DPRD, bupati, gubernur, tolong kami. Kader dari siapapun bisa pindah, ada biaya untuk angkut barang. Sebelum ada realisasi dari pemerintah. Ini tidak tiap tahun, tidak tiap bulan, tidak berapa tahun sekali. Masyarakat baru sekarang. Sedangkan pemilu berudah berapa kali pemilihan. Itu. Sedangkan rakyat miskin, janda, fakir miskin, anak jati, itu dilindungi oleh negara. Coba bawa aparat, lihat undang-undang lagi. Di situ sudah jelas. Ya. Seandainya nasib kami ini ada di bapak-bapak, bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah kami harus merampok? Tidak mungkin. Intinya KDM turun aparat. Dari mulai turun. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa? Terima kasih. Neng sehat. Ya, semoga lancar segalanya. Itu sampai jangan sampai karena urusan perut, karena urusan kebingungan masyarakat dihindari ada benefit. Jangan perangi saudara lagi seperti demo yang kemarin. Kita jangan damai, kita cinta damai. Saling mengerti aja. Jangan, tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan. Malahan nambah masalah untuk pemerintah dan aparat. Jangan sampai ada demo lagi. Kita secara baik-baiknya. Pada intinya mengetuk hati-hati nurani
mereka sudah ditolong sama rakyat. Itu aja. Iya. Terima kasih. Ibu dengan siapa? Saya Ibu Neneng, warga asli Ciburuy. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diketahui membongkar bangunan liar yang berada di kawasan Situ Ciburuy, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis tanggal 18 September tahun 2025. Pantauan di lokasi, pembongkaran dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator. Sejumlah bangunan, baik rumah maupun tempat usaha yang telah kosong, langsung dirobohkan. Detik-detik ekskavator merobohkan bangunan itu menjadi tontonan warga setempat. Pejabat pembuat komitmen pekerjaan revitalisasi Situ Ciburuy, UPTD Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum pada Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat, Ninda Agustina mengatakan, penertiban bangunan liar merupakan langkah untuk penataan kawasan Situ Ciburuy. Menurut Ninda, Situ Ciburuy merupakan lokasi wisata sekaligus penampungan air dari aspek sumber daya alam, sehingga pihaknya ingin mengembalikan fungsi tersebut. Ia juga mengungkapkan, luas total kawasan Situ Ciburuy mencapai 25 hektare. Sejumlah titik telah beralih fungsi, mulai dijadikan sawah, tempat usaha, hingga didirikan tempat tinggal. Pihaknya pun akan melakukan penertiban secara bertahap. Pertama, mulai dari Situ 2, tepatnya di hulu, mengingat di sana ada sawah, balong atau kolam, serta warung, dan itu yang akan ditertibkan terlebih dahulu. Tujuannya yakni untuk memberi batasan di Situ Ciburuy itu sendiri yang tidak boleh diganggu-gugat oleh masyarakat, kecuali yang mendapatkan izin. Ninda menegaskan, sosialisasi penertiban bangunan liar telah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2025. Hal tersebut untuk memberikan tenggat waktu terhadap warga supaya melakukan proses pindah. Namun, masih ada warga yang meminta untuk diberikan waktu tambahan dengan alasan keterbatasan dana pindahan. Ia juga memastikan, akan melaporkan aspirasi warga tersebut ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sementara itu, puluhan ibu-ibu yang terdampak oleh penataan kawasan Situ Ciburuy belum sepenuhnya ikhlas. Pasalnya, masih ada warga yang masih mengalami kebingungan karena tidak memiliki tempat tinggal lain. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh perwakilan ibu-ibu Situ Ciburuy, Neneng Siti Kulsum. Para ibu-ibu itu mengaku tidak memiliki uang untuk pindah serta membayar sewa. Neneng mengungkapkan, ada puluhan bangunan yang akan tergusur kegiatan penataan Situ Ciburuy. Mayoritas, pemilik bangunan berupa rumah maupun tempat usaha adalah mereka yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah. Neneng mendesak pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi permasalahan yang muncul dalam penataan kawasan Situ Ciburuy. Neneng juga menuturkan, warga yang terdampak penataan mendukung langkah pemerintah untuk menata kawasan Situ Ciburuy. Dia berharap, penataan kawasan Situ Ciburuy dapat ikut meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Ia juga menambahkan, suara lantang para warga bukan untuk memprotes atau menentang penataan. Mereka hanya ingin pemerintah khususnya para pejabat yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatif memiliki empati dan tidak menutup mata. Mungkin ada apa lagi ya? Warung-warung lagi gitu. Warung-warung. Kalau warung-warung kita tertibkan langsung. Ada berapa tuh warung? Banyak juga Pak. Banyak juga. Gerasi juga banyak. Gerasi. Total perkira ada 100, Bu. Kalau total ya mungkin bisa jadi keseluruhan ya. Terus kalau untuk fasilitas umum kita tidak tertibkan sekarang. Kayak ada madrasah. Kemarin sudah kita sampaikan juga kalau untuk fasilitas umum kayak masjid, terus ada TK juga. Nah itu nggak akan kita tertibkan sekarang. Itu nanti silahkan untuk mereka mencari ini dulu, mencari relokasi lagi di ini tempat yang lain. Kalau misalkan sudah fix, ini kan kita pembangunan terus nih. Sekarang mungkin ke badan airnya untuk mengembalikan luasan daya tampung situ. Lalu setelah itu lebih jauh lagi kita mau penataan. Ya itu juga sebagai warning ya. Jadi badan air itu punya batas sempadan. Nah itu yang tidak boleh dibangun oleh warga. Serentak hari ini, Bu, atau? Oh enggak. Jadi kita ya mungkin berapa hari lah. Kalau melihat kondisi sekarang kan banyak masyarakat yang keberatan mungkin ya. Karena mereka memang masih tinggal di sana karena keterbatasan biaya untuk pindah. Jadi kami usahakan untuk naik ke atas, kita sampaikan kepada Bapak Gubernur. Tapi kita juga belum tahu ya akan seperti apa. Mudah-mudahan seperti yang diinginkan oleh masyarakat bisa memfasilitasi keinginan warga
itu akan seperti apa saya juga kurang tahu. Apa aja sih Bu yang diminta sama warga Bu sebelum misalkan nanti rumahnya di Iya, kalau dari warga sih mungkin ya kontrakan mungkin ya untuk ini ya untuk menampung barang-barangnya itu ya, nampung Bu? barang-barangnya dan mereka pindah kemana gitu kan. Nah itu mungkin nanti Dan dinilai lagi. kompensasi juga Bu atas ini gitu. Kalau Ada dari juga, kita Bu? kebetulan nggak ada ya. Jadi kalau kami ini hanya betul-betul pekerjaan fisik saja untuk penataan situ ini. Nah untuk yang lain-lainnya mungkin nanti kita bisa ke dinas sosial, di Sperkim atau apa. Tapi memang itu tuntutan dari warga ya dari Bu warga ya? ya. Dari warga Intinya gitu sih ya, Bu? untuk ini ya mereka ingin pindah minta dibantu. Karena sebetulnya kalau misalkan bicara hak mereka tidak ada hak. Itu aja secara aturan. Itu kurang lebihnya. Kalau luasan areanya berapa sih Bu? Kalau tadi jumlahnya belum terpetakan berapa? Kalau luasan area yang bakal ditertibkan berapa sih Bu? Kita pertama kembalikan luas situ itu ke 25 hektar. Sekarang Bu? Area yang terbangun? Kalau nggak sekarang. Yang terbangun belum. Kita kembalikan dulu ke untuk apa ya luas situnya dulu. Itu juga tidak sekaligus, kita dalam 2 tahap karena keterbatasan anggaran. Nah jadi kita untuk yang tahap pertama ini kita ada di situ 2 di hulunya dulu. Jadi mulai dari situ 2 itu juga kan sudah banyak okupasi ya. Ada sawah, ada balong, ada warung, ada segala macam di sana. Itu yang kita tertibkan dulu untuk memberi batasan. Inilah batas sempadan situ yang tidak boleh diganggu-gugat oleh masyarakat kecuali yang diizinkan. Nah seperti itu. Mungkin itu dulu. Jadi dari 25 itu teh sekarang berarti berapa Bu yang Wah, sekarang yang mungkin bentuk sudah situnya? menciut banyak sih ya. Ada di 15-an Bu. Iya, Sekitar segituan, Bu? Iya, sekitar segitu. Berarti 10 hektar lagi akan Iya, dikembalikan ya Bu iya, sebagai kita fungsi. usahakan kembalikan. Seperti itu. Kalau sedimentasinya ada berapa meter? Kalau untuk sekarang itu apa ya? Kedalaman itu untuk sekarang 3 sampai 4 meter ke bawah. Jadi bisa kalau sekarang tuh 17.000 kalau nggak salah untuk galian yang sekarang yang tahun sekarang. Ya nanti untuk selanjutnya kita ke situ yang lebih besar lagi. Termasuk dengan yang di tengah itu kan bukan aset provinsi ya, bangunan. Nah, itu juga nanti Ditertibkan juga Bu? ya Oh. itu nanti akan ditentukan. Kalau target penertiban ini tuh termasuk revitalisasi Ciburuy ini kapan sih Bu? Di tahun ini selesai? Atau? Sampai tahun ini selesai. Oh, untuk yang ini ya, untuk paket 1 ya, untuk yang sesi 1. Jadi itu sampai situ 2 nanti ada batasannya lah. Jadi sebelum pulau ke sini itu di tahap 1. Nanti tahap selanjutnya kita ke depan. Kalau alokasi anggaran yang disediakan berapa sih Bu? Untuk tahap pertama ini? Itu bisa ini ya, kalau totalnya sendiri sesuai perencanaan itu sekitar 13 miliar Bu ya? untuk ya Total untuk, keseluruhan? Ya keseluruhan. Penataan Bu masuk atau hanya Hanya mengembalikan aja? kerukan saja. Kerukan. Hanya kerukan aja. Kita ini sedimentasi.